Wah, best seller sih ini ya Kak, aren latte. Tapi dari dulu aku jualnya yang ini. Menu pertama juga ya? Menu pertama Kak, ini beneran dari nol sampai sekarang tuh ini. Ini yang aku jual terus. Sempet semingguan nggak bisa tidur. Wait a minute. Nggak bisa tidur karena nggak bisa berhenti cari yang enak, sama nggak bisa tidur gara-gara udah minum kopi banyak banget ya, jadi nggak bisa tidur gitu. Sejauh ini ya yang paling besar aku pernah diundang tuh sama Ultramilk. Ultramilk. Iya. Itu kamu ngapain aja sih? Aku diundang sama Ultramilk buat jualan di PT-nya, di kantor PT Ultramilk. Secret code-nya apa? Sky, you are so popular! Halo Vogel Friends, jadi hari ini aku lagi ada di sekolahku SMA Plus PGRI Cibinong bersama dari tim Vogel Media. Dan di dalam program Real Talk ini, aku akan membahas minuman yang viral ala anak SMA yang unik, kreatif, dan anti mainstream bersama gue Skywalker Phoenix. Jadi awal aku punya inspirasi ya, emang aku punya keinginan pengen jualan waktu itu. Aku mikir dulu apa yang bisa aku lakukan. Kebetulan waktu itu aku lagi suka kopi Kak. Apa yang bisa aku bikin tuh kopi. Jadi daripada aku hanya bikin kopi terus aku minum aja sendiri, what if kalau aku coba bikin kopi buat orang beli gitu. Sebenarnya bukan PD-nya sih Kak, tapi lebih ke nggak ada yang aku bikin ragu atau takut. Seperti kayak itu hanya peluang, ya udah aku coba ambil. Awal sih nggak deg-degan, excited juga nggak, lebih ke penasaran gimana sih hasilnya. Sebenarnya semua tiga-tiganya deh, pengen nambahan ya, passion juga suka kopi gitu. Bisnisnya juga aku pengen nyoba belajar. Yang sekarang aku lagi pikir tuh semuanya kan lagi beneran serba digital kan ya Kak. Semuanya lewat sosmed, segala macem, belajar udah lewat HP. Dan yang aku pikir tuh gimana kalau aku coba ngemanfaatin teknologi sebaik mungkin gitu kan. Dan aku mikir sosmed itu bisa ngebantu aku banget. Jadi kalau aku lagi bikin atau aku lagi punya sesuatu, aku coba kontenin sekalian. Michelle. Wow. Ini. Wow. Thank you. Wow. Thank you for the friends! Dari dulu sampai sekarang aku buka jam 12 Kak, sampai jam 1. Itu jam istirahat ya? Jam istirahat. Kalau pulang sekolah, Kalau pulang sekolah sih enggak, aku cuma pas di jam istirahatnya aja. biasa udah habis ya kalau udah pulang sekolah. Iya, udah meleleh esnya. Menu apa aja yang kamu jual? Terus menu signature-nya apa aja? Spesial sih belum ada yang spesial ya, tapi sekarang aku ada kopi aren, americano, susu aren, sama selain kopi aku lagi nyoba matcha sama coklat. Aku belum sih, soalnya kan kalau mau eksperimen bikin menu kan butuh waktu segala macam ya. Aku belum lanjut eksperimen buat yang kayak gitu. Aku sekarang tuh lagi coba explore yang gak jauh-jauh dari susu sama kopi gitu kan. Kalau susu, basicnya susu gini apa, ini matcha tinggal kasih matcha, tinggal tuangin kopi gitu. Jadi base-nya sama semua Base-nya ya? tuh sama semua. Jadi aku lagi coba explore di deket-deket situ. Wah, best seller sih ini ya Kak, aren latte. Tapi dari dulu aku jualnya yang ini. Menu pertama juga ya? Menu pertama Kak, ini beneran dari nol sampai sekarang tuh ini. Ini yang aku jual terus. Enggak. Dulu lucu deh Kak, aku kan dulu juga jual ke gedung yang sebelah sana kan. Yang Wow, jauh ya? iya, ini kan agak ada 4 gedung nih. Aku pernah jual ke gedung ujung sana. Itu awal-awal banget. Terus pas aku udah bawa nih, jalan gitu, udah jauh-jauh jalan, kopinya nggak aku taruh. Wait a minute. Terus itu, bro, ini buat gua aja ya, tapi kopi gak ada gitu. Jadi susu doang? Ini atau- susu doang sama gula arennya. Oh, Ya itu kalau udah riweh gitu, udah lumayan banyak, sering banget yang kemis gitu. Rata-rata orderan ya Kak. Sekarang tuh lagi di rata-rata 25 cup Kak. Iya, sejam aja aku bisa 25 cup. Gimana kalau aku bisa dapat waktu lebih dari sejam ya? Respon guru ya. Mereka dulu kayak Pak Mukti tadi itu awal-awal justru aku agak nanya ke mereka tentang kopinya gitu. Dan mereka juga support Kak. Membantu ngasih saran. Saya Mukti Ali Nur MPD selaku Wakasek Kesiswaan di SMA Plus PGRI Cibinong. Saya juga sebagai gurunya dari Skywalker Phoenix Bucks, gitu ya, yang viral pada beberapa saat ini, gitu ya, di belakangan ini, yang berjualan ataupun berniaga jenis-jenis minuman dingin di area sekolah, yang lebih tepatnya di dalam kelas. Nah, kebetulan saya ini salah satu guru yang memang mengikuti
Sky ini dari awal gitu ya, dia merintis usahanya minuman-minuman ini, saya yang memberikan sebuah komentar, kemudian dia terus belajar, dia ingin tahu bagaimana karakteristik pecinta-pecinta minuman dan segala macamnya. Nah, dengan taunya sekarang Sky ini sangat tenar, dia sampai viral, sampai kemarin terakhir juga diundang ke sebuah PT yang sangat besar di Indonesia. Itu saya tentunya sangat merasa bangga sebagai gurunya karena atas pencapaian yang dia raih pada saat ini. Tentunya kami juga di pihak sekolah tidak pernah melarang siswanya untuk berkembang ya dalam bidang apapun. Yang terpenting semuanya itu adalah bidang-bidang yang positif. Dan kebetulan juga memang di sekolah kami ini ada program entrepreneur ya, di mana siswa ini tidak hanya untuk belajar akademik saja, tetapi bagaimana dia bisa bertahan hidup di perkembangan zaman yang serba tidak pasti ini. Makanya dia harus bisa berjuang untuk bagaimana dia mengembangkan hidupnya. Nah, salah satu entrepreneurnya yaitu menjadi sebuah pengusaha walaupun kecil-kecilan, rintis dari awal, tapi itulah perjuangan dan nilai-nilai yang nantinya bisa membuat dirinya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan alhamdulillah terbukti ya sampai sekarang yang tadinya followersnya Skywalker ini hanya berapa ribu gitu ya, sekarang sudah mencapai puluhan ribu, banyak followers yang menyukai dengan konten-kontennya dia gitu. Terus semangat dia dalam belajar sambil berniaga itu sebuah sangat poin plus lah sebagai siswa yang dimana harusnya sedang fokus nih di saat kelas 12, tapi dia juga tetap sambil berniaga ini untuk menciptakan entrepreneurship yang sangat luar biasa. Sejauh ini ya yang paling besar aku pernah diundang tuh sama Ultramilk. Ultramilk. Iya. Itu kamu ngapain aja sih? Aku diundang sama Ultramilk buat jualan di PT-nya, di kantor PT Ultramilk. Harapannya ya, aku tuh pengen ini bisa lebih gede maybe ya. Kalau buat sekarang mungkin pengen bisa lebih nampung lebih banyak customer. Terus mungkin kalau di luar itu setinggi-tingginya ya punya kafe. Aku pertama kali suka kopi itu kayaknya dari kecil ya. Dulu tuh aku suka iseng-iseng nyoba kopi, tapi itu juga suka karena penasaran bukan karena suka sih Kak. Aku pas SMP tuh suka iseng nyoba bikin, tapi baru iseng doang, nggak jelas, nggak ada takaran, tapi pokoknya kopi aku seduh, campur ini enak kali ya, coba campur ini enak kali ya, coba nggak enak ternyata. Tapi pokoknya aku suka nyoba-nyoba aja dulu. Waktu itu aku nyoba cari sendiri buat cari menunya sampai yang enak ya. Sempet semingguan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena nggak bisa berhenti cari yang enak, sama nggak bisa tidur gara-gara udah minum kopi banyak banget ya, jadi nggak bisa tidur gitu. Berarti berapa sampel tuh sampai dapet yang enak? Wah lumayan banyak sih, aku jadinya semingguan tuh aku coba cari sendiri di rumah, di dapur, aku racik-racik, minum sampai mabok gitu kan ya. Hasil dari jual Kak, jadinya dari dulu tuh aku start from simple banget, cuma cup-cup kecil sama peralatan yang simple gitu. Habis itu pas udah mulai kekumpul duitnya, aku coba invest ke peralatan lagi. Aku tadinya cuma pakai satu doang, ini juga awalnya aku pakai ini doang. Tapi semakin banyak permintaan kan proses pembuatannya juga harus cepet kan. Selain invest ke peralatan juga, aku invest ke manpower. Partner baru ya? Partner aku ini dia nemenin dari kecil juga nih, dari small. Jadi nama dia, ini temen baik aku, dipanggilnya Tuhu Kak. Tuhu? Namanya Tuhu. Tuhu Teguh Tarigan gitu. Kenapa aku pilih dia ya? Sebenarnya ada alasannya tertentu gitu kenapa aku pilih. Enggak sih. Awalnya begitu, awalnya Emang satu iya? meja, dan karena gue orangnya nggak resik, jadi akhirnya gue ngebantuin dia. Tapi Indian jadinya kayak udah jadi sehari-hari kan lah, kayak gitu lah. Iya sehari-hari gitu. Sehari-hari, dan jadi kayak tiba-tiba jadi kerjaan aja gitu, ke pick up aja udah. Udah alasannya itu doang, Le. Nggak ada Iya alasan sih, lain. Untuk perasaan sih selama sama dia. Seru sih, satu. Karena seumur-umur 18 tahun hidup nggak pernah datang ke kantor Ultra, satu. Kedua nggak pernah. Iya benar, kayak field trip gitu kan. Something new lah ya. Iya. Sejauh ini sih ya sangat bermanfaat. Satu ilmu, kedua ya payment. Ya dong, tambahan. Adalah. Dan juga relasi juga sih, maksudnya ya jadi kenal banyak orang gara-gara si Sky. Mau itu customer biasa, mau itu orang-orang yang kita datengin. Nih, langsung deh aku tunjukin nih. Pertama, komponen pertama yang ada di sini tuh gula aren Kak. Dan gula arennya tuh aku bikin sendiri dari gula pasir. Gula pasir yang gula aren itu terus aku
apa namanya, campur pakai air. Kan ada yang udah jadi kan. Tapi aku lebih pilih pakai yang gula pasir dulu, soalnya biar bisa aku atur rasionya gitu. Yang kedua es batu. Es batu sih simple ya, cuma es batu aja gitu. Yang ketiga itu susu Kak, susu yang fresh milk ya, biasanya aku pakai. Nih, susu. Sama yang terakhir itu espresso shotnya. Tinggal tutup deh. Jadi deh kayak gini. Aku pernah waktu itu jualan tapi nggak kayak gini. Aku jualan dulu di botol kecil gini. Harganya berapa? 12.000 kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku jujur, aku sendiri dulu lihat 12.000 buat segini udah kecil, biasanya nggak menarik Kak. Aku sendiri ngeliatnya nggak menarik. Tapi itu udah paling murahnya kopi bisa dijual. Jadinya aku mikir gimana sih biar jadi menarik dikit, tambah banyak apa? Es. Tapi es batu kalau taruh botol nggak bisa cair kan. Orang-orang tuh udah banyak yang jual kayak gitu kan, kopi di botol, taruh kantin atau taruh mana gitu kan. Aku perlu beda sendiri. Aku perlu ada value plusnya dari dibanding orang itu kan. Nah ini, jadinya aku coba bikin ngeraciknya langsung di kelas. Jadi ini awal mulanya ya? Bener Kak. Mungkin aku bakal balik lagi ke botol, bukan bukan pindah ke botol, tapi aku nambahin yang botol gitu kan. Sekarang kan masalahnya tuh orang kalau ngantri, kadang ada yang mau langsung ambil aja terus jajan gitu ke kantin. Nah mungkin aku tambahin botol buat yang ready to drink, masuk mereka bawa. Itu buat ngebanyakin pilihan aja sih. Variasi lagi ya. Thank you. Sky latte, enak, mantap. Harus review kopinya Sky Cafe Latte. Benar. Ya, benar banget. Jadi menurut kita tuh, nggak menurut kita sih sebenarnya Emang faktanya begitu faktanya ya? begitu. Itu apa namanya, semua variasi minuman Sky itu Iya, mau kopi, mau matcha, pasti semuanya di sini udah nyobain. enak banget. Coklatnya juga enak. It's Ya, aku literally suka the best. coklatnya. Like it's the peak, the most peak. Jadi itu enak banget. Dan gimana menurut kamu, Rufi? Enak, bervariasi rasanya. Enggak itu aja sih. Benar. Ini pasti udah pernah diminta nih sama Sky. Boleh testimoni nggak ini rasanya kayak gimana sebelum dia turun ke market? Bener banget. Dari hari Soalnya- pertama, kita duduk di kelas 12 udah dibagi-bagiin. Iya, dibagi-bagiin. benar. Kita di tester semuanya. Dia itu orangnya humble banget dan dia tuh mau ngasih ke orang-orang yang terbaik, makanya dia kasih testing ke kita dulu. Bener, tapi kalian inget gak sih waktu kita tanya ke Sky motivasinya tuh jualan apa, ternyata dia cuma pengen dibilang ganteng. Dia tuh orangnya bener-bener humble banget tuh Kak. Dia tuh jualan tapi ngambil untungnya nggak Bener. banyak. Bener, Soalnya dia tuh mau anak-anak nyobain minuman yang enak tapi harganya tetap murah. Especially cewek-cewek, especially Bener. cewek-cewek cantik. Dia tuh cuma pengen dapat cewek-cewek cantik. Udah banyak banget. Oke, jadi karena itu berarti worth it lah ya, worth it banget. Worth to buy. Hobi aku ada beberapa sih. Aku suka main skateboard. Mungkin aku juga suka musik gitu. Kalau musik aku main gitar. Aku juga punya hobi RC, main mobil remote. Banyak sih Kak. Salah satunya tadi pengen jadi pembalap juga, dan maybe juga bisnis maybe. Jadi aku tuh pengen jualan, pengen belajar tuh karena kalau orang tua aku ngasih uang ya, yang hanya bisa aku lakukan itu aku spending doang Kak. Misalnya orang tua ngasih segini, dalam waktu berapa lama itu bakal habis sama aku. Dan di situ aku mulai coba belajar gimana sih biar aku yang tadinya jadi hanya menjadi consumer, aku maunya jadi yang bisa membuat gitu. Jadi di situ aku coba cari gimana caranya, apa sih yang bisa aku coba lakuin waktu itu. Kalau di sini sekarang ya aku bisa beli kopi, daripada aku mikir hanya aku buat untuk aku sendiri, gimana kalau aku coba bikin tapi untuk jual ke orang lain. Iya, itu yang ngedorong sih buat aku coba jualan. Jadinya dibilang karena passion itu bisa juga, aku agak suka kopi sih, tapi lebih ke jualannya yang aku suka tuh, bisnisnya. Halo Follow Friends, jadi gimana nih, tadi aku udah bawa kalian keliling sekolah, bikin kopi, dan aku juga berharap ini semua bisa mungkin menginspirasiin kalian yang nonton. Dan sebelum itu aku juga pengen ngasih pesan-pesan ya, jadi kalian jangan coba stuck di satu posisi, coba mikir kalau setiap hari tuh kamu ada pergerakan satu step lebih better gitu. Nggak perlu banyak, cukup dikit tapi ada satu step maju, or maybe try something new gitu ya.
And ketika kalian mencoba hal-hal yang baru, keep in mind, there's always a first time in everything ya. Kalian melakukan hal baru pasti ada waktunya, dan jangan kalian ngerasa jelek atau kecil. Soalnya there's a first time in everything. At the second time you do it, it's gonna be better gitu. Always gonna be better. Coba punya value yang unik, yang agak beda sendiri. In a good way, jangan in a bad way. Soalnya something yang unique is visible because ordinary is invisible gitu. Kurang lebih itu semua sih yang aku mau sampaikan ke kalian. Semoga itu semua akan menginspirasi atau mungkin juga ngebantu. And that's all for me. Thank you so much. Bye-bye Vogel friends, and you matter.